Hai, perkenalkan saya Selina dari Prodi D4 Budidaya Tanaman Perkebunan dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. Korupsi adalah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan perilaku tidak jujur yang dapat merugikan orang banyak atau masyarakat. Korupsi terutama dilakukan oleh pejabat-pejabat negara yang berwenang. Undang-undang yang mengatur tentang korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama, perbuatan melanggar hukum. Yang kedua, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, dan sarana. Yang ketiga, perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok. Yang keempat, merugikan perekonomian negara dan keuangan negara. Jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain menerima dan memberi penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, dan hal-hal lain yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dampak negatif dari korupsi antara lain, korupsi memberikan tantangan serius terhadap pembangunan. Korupsi dalam dunia politik mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Korupsi politikus terdapat di banyak negara yang memberikan ancaman kepada warga negaranya. Salah satu contohnya adalah politikus yang memberi peraturan untuk melindungi perusahaan-perusahaan besar tetapi merugikan perusahaan kecil dan rakyat kecil. Indonesia Corruption Watch mencatat tren penindakan kasus korupsi pada tahun 2018 sebanyak 454 kasus dan pada tahun 2019 menurun menjadi 259 kasus. Pada tahun 2020 menurun menjadi 169 kasus. Walaupun tren penindakan korupsi setiap tahunnya menurun, namun kerugian yang dialami negara memuncak. Pada 2020 silam, terdapat 2 kasus korupsi yang menggemparkan tanah air. Yang pertama, kasus korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Edi Prabowo yang diduga membelanjakan uang gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster saat kunjungannya ke Amerika Serikat pada tanggal 21 sampai 23 November 2020. Dana sebesar 3,4 miliar diduga ditransfer dari rekening bank PT ACK ke rekening istri Bapak Edi Prabowo. Kasus kedua dari Menteri Sosial yaitu Bapak Juliari Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial COVID-19. Pada pelaksanaan bantuan sosial sembako periode pertama, Bapak Juliari diduga menerima 8,2 miliar rupiah. Dan pada periode kedua bantuan sosial sembako, diduga beliau menerima 8,8 miliar rupiah. Bapak Juliari Batubara menyerahkan diri kepada KPK pada tanggal 6 November 2020 setelah ditetapkan sebagai tersangka. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tanah air. Karena itu, pemerintah sangat menghormati proses hukum para pejabat negara yang sedang berjalan di KPK. Ya, teman-teman, sampai di sini penjelasan saya terkait korupsi. Semoga korupsi di tanah air dapat diberantas, dapat dicegah agar perekonomian dan keuangan negara dapat kembali membaik. Sekian dari saya, terima kasih.